Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda semua? Alhamdulillah masih bisa share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Di video kali ini aku mau membagikan sedikit tips bagaimana rumah selalu bersih dan rapi sebelum suami kita pulang kerja ya teman-teman. Tips yang pertama, kita rapikan terlebih dahulu tempat tidur agar nanti suami kita pulang kerja dia dapat beristirahat di kamar dengan nyaman dalam kondisi tempat tidur yang sudah rapi dan bersih ya teman-teman. Untuk pasu aku kerjanya itu malam, pulangnya pagi, jadi aku rapikan tempat tidurnya pagi-pagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang pasunya pulangnya malam ya berarti merapikan tempat tidurnya disesuaikan dengan waktu jam pulang pasunya ya teman-teman. Diusahakan sebelum suami pulang kerja, keadaan tempat tidur kita udah rapi. Karena kadang kan kita habis kadang berleha-leha, santai-santai, apalagi kalau punya anak kecil ya teman-teman. Pasti kita kadang seringnya itu main di kamar gitu sama anak kita. Jadi sebelum kita pulang kerja diusahakan kamarnya dibersihkan dan tempat tidurnya dirapikan ya teman-teman. Ini aku, hamparin kain ya teman-teman, karena kan, langsung, tidur, jadi biar enggak, menempel keringatnya ke sprei, jadi aku kasih kain ya teman-teman. Dan lanjut, ini tips kedua, kita rapikan peralatan-peralatan yang ada di kamar, ini seperti kabel-kabel casan dan sejadah-sejadah yang kita pakai kita kembalikan ke tempatnya dan kita rapikan. Untuk aku, untuk menaruh sejadah aku taruhnya di keranjang seperti itu ya teman-teman, karena aku nggak punya lemari yang khusus untuk menyimpan sajadah. Dan ini kita rapikan juga selimut-selimut yang bekas kita pakai, kita rapikan juga ke tempat asalnya di keranjang atau lemari ya teman-teman. Kalau aku di keranjang ya teman-teman nyimpannya. Jadi biar enggak berserakan selimut yang bekas kita pakai, kita kembalikan lagi ke asalnya tempatnya ya teman-teman, bisa di keranjang seperti aku atau bunda-bunda punya lemari khusus untuk menyimpan sejadah atau selimut. Dan jika kalau ada meja kecil seperti aku ini, atau tempat, ngecas HP palsu, kita lap-lap, mejanya dan kita siapin casannya teman-teman, biar dia, nanti pas ngecas HP itu udah siap kabelnya dan mejanya juga udah bersih. Dan lanjut tips yang ketiga, ini kita rapikan bagian ruang depan karena pastinya sebelum Pasu itu istirahat tidur di kamar, pasti dia bakalan duduk-duduk dulu di sini sambil main HP atau menikmati cemilan yang kita suguhkan. Untuk itu, biar nyaman pas kita istirahat sambil menikmati cemilannya, kita lap-lap dulu mejanya terlebih dahulu, biar tambah rapi dan bersih. Dan kita menikmati hidangannya itu tambah senang ya teman-teman, tambah nikmat. Karena melihat kondisi mejanya sudah bersih untuk menaruh suguhannya ya teman-teman. Dan lanjut ini kita bersihin juga tipis-tipis jika ada lemari di ruang depan ya teman-teman. Dan kita lap-lap juga sofanya biar tambah fresh, tambah adem. Jadi pas kita duduk di sini, dia enggak ngerasa ngebul karena banyak debu yang belum kita lapin ya teman-teman. Jadi memang seperti ini ya teman-teman, kita sebagai istri, kita usahain rumah kita selalu bersih dan rapi sebelum suami kita itu pulang bekerja, karena itu sangat penting ya teman-teman, agar dia itu tidak begitu sumpek setelah
pusing di tempat kerja dan capek di perjalanan, sampai rumahnya itu belum kita rapikan. Jadi menurut aku kebersihan rumah itu sangat penting ya teman-teman untuk membangkitkan, mood positif, untuk basuh kita yang pulang kerja. Dan tips yang keempat ini kita rapikan bagian, meja makan agar nanti pas waktu makan siang, basuh kita lebih berselera, lebih nyaman untuk makan di meja makan ini, karena dalam kondisi keadaan meja makan sudah bersih dan rapih ya teman-teman. Walaupun kadang, seringnya itu makannya itu nggak di meja makan, tapi setidaknya kita udah menyajikan meja makan yang bersih dan rapi, itu sudah, menjadi nilai positif untuk selera makan pasuk kita ya teman-teman. Karena walaupun lauknya seenak apapun, kalau lihat meja makannya berantakan pasti nggak kelihatan nikmatnya ya teman-teman, karena udah pusing duluan lihat meja makan yang berantakan. Tapi walaupun lauk kita itu sederhana, tapi kita sajikan di meja makan yang bersih dan rapi, insya Allah akan menambah nikmat dan selera untuk memakannya ya teman-teman. Dan tips yang kelima, usahakan wastafel udah nggak ada cucian piring ya teman-teman. Karena nanti pastinya setelah pulang kerja, sebelum dia leha-leha pasti dia cuci tangan dulu. Jadi usahakan wastafel sudah nggak ada cucian, biar, dia itu cuci tangannya nggak kebawa pusing karena melihat tumpukan perabot yang belum kita cuciin ya teman-teman. Jadi kita usahakan kondisi wastafel kita udah dalam keadaan bersih, tidak ada tumpukan perabot yang kotor ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa nih, apa kabar teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, tidak kurang suatu apapun dan dilancarkan rezekinya. Dan buat yang sedang sakit, semoga aku doakan, semoga lekas sembuh agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman bunda-bunda semua yang selalu support dan dukung channel aku dengan komen positif dan membagikan video aku di tab komunitasnya. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Dan buat yang baru menemukan channel aku, perkenalkan aku Bunda Yuni Dapur Berkah. Aku tinggalnya di Kota Tangerang. Kegiatan aku ibu rumah tangga, kadang-kadang aku bikin orderan pizza sama donat. Jika kalian pengen lihat aku bikin pizza dan donat, boleh ditonton video aku sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa dukungannya dengan bantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan jangan lupa nontonnya full durasi ya teman-teman. Terima kasih. Dan lanjut lagi untuk tips yang keenam, yaitu kita bersihkan bagian dapur kita dengan kita lap-lap kompor, meja kompor agar kelihatan bersih dan rapi saat nanti pasuk kita pulang kerja. Lihat dapur kita udah kinclong, pastinya dia juga ke bawah fresh ya teman-teman. Dan kita rapikan tempat-tempat bumbu kita yang berantakan, kalau berantakan, dan gak lupa kita lap-lap juga mejanya. Jadi kalau untuk aku nanti ini masaknya itu jam 11 ya teman-teman, setelah aku pulang pengajian. Jadi pas aku pulang jam 10 pagi, pulang kerja, rumah aku udah bersih, udah rapi, dan aku juga udah tenang buat ninggalinnya ya teman-teman. Dan tips yang keenam, jangan lupa ini setelah tadi udah kita rapihin tempat tidur, kita lap-lap meja ruang tamu, meja makan, dan dapur.
pastinya itu banyak kotoran-kotoran atau remah-remahan. Jadi harus langsung kita sapu biar enggak keinjak-injak remahannya yang mengakibatkan jadi kotor lagi lantai kita ya teman-teman. Jadi jangan kebalik ya, sapu-sapu dulu baru ngelap-ngelap atas meja karena pasti bakalan capek nanti kita nyapuin ulang lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak juga ya yang punya channel maupun yang nggak punya channel sering nontonin video aku tapi nggak komen. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya dan dibalas kebaikan kalian yang berlipat-lipat kebaikan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, sebelum aku lanjutin untuk tips berikutnya, aku mohon maaf ya jika tips dari aku ini kurang cocok atau kurang berkenan di keseharian kalian. Aku cuma mau share aja ini yang udah aku terapin selama aku berumah tangga dengan pasu aku. Alhamdulillah aku nggak pernah kena komplain untuk urusan kebersihan dan kerapihan rumah ya teman-teman. Dan lanjut aja untuk ke videonya. Ini sampahnya langsung kita buang ya teman-teman ke tempat sampah. Jadi jangan dibiarkan menumpuk di dalam rumah. Dan lanjut tips yang ke-8, kita usahakan untuk mencuci pakaian setiap hari walaupun cuma satu putaran aja ya teman-teman. Jadi satu putaran itu bukan satu putaran ngegilingnya ya teman-teman, tapi satu kali nyuci karena kan kalau numpuk pastinya kita itu 2 kali nyucinya ya teman-teman. Jadi minimal satu kali putaran atau satu kali kita mencucinya ya teman-teman. Oh ya di sini aku udah ganti baju ya teman-teman karena aku tadi habis sapu-sapu itu aku lanjut mandi karena aku mau berangkat ke pengajian jam 9 pagi dan untuk pasu aku pulangnya jam 10 pagi sampai rumah. Dan untuk masak, aku lanjutin nanti setelah pulang ngaji jam setengah 12 siang. Dan untuk nyuci aku lanjutin nanti setelah habis zuhur. Jadi ini alhamdulillah kamar aku, ruang tamu, meja makan sampai dapur sudah bersih. Jadi aku tenang untuk ninggalin rumah dan pasunya. Dan gak berasa videonya udah hampir berakhir. Aku ucapin terima kasih banyak yang sudah mengklik videonya. Dan aku mohon maaf jika banyak salah kata perbuatan di video ini. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan kalian termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.